الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar KMTV dan Radio Rabbani dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita kembali diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengawali kehidupan kita dan hari kita dengan sebuah ibadah, dengan ketaatan yang mulia kepada Allah, ibadah salat subuh berjamaah. Lalu kemudian kita duduk sejenak dalam majlis kita untuk menambah ilmu dan belajar agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh kebaikan kita dan ketaatan kita, dan semoga sisa dari usia kita semakin baik dan semakin terarah serta barokah dalam ketaatan kepadanya. Salat dan salam selalu kita ucapkan untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga salat dan salam juga tersambung kepada keluarganya, para sahabat yang telah berjuang, kemudian kepada siapapun yang setia di atas sunnahnya sampai hari kiamat. Tak lupa kita berdoa kepada Allah untuk orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita, ibu bapa kita, orang tua kita yang telah mengorbankan apa saja demi kebaikan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima kebaikan mereka dan menempatkan tempat yang mulia di sisinya. Kepada para guru, para masyayikh, para ustadz yang telah mendidik kita dan mengajar ilmu kepada kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terima seluruh kebaikan mereka, dan Allah berkahi anak dan keturunan mereka, dan Allah tempatkan di tempat yang tinggi di sisinya. Kembali kita bersama kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid, yaitu pada halaman yang ke-228, masih dalam pembahasan bab yang ke-28, yaitu Maja'a fi Tatayyur, bab yang datang menjelaskan tentang At-Tatayyur, yang selalu beranggapan sial. Nah, hari ini, pagi ini kita memasuki dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab di dalam kitab At-Tauhid ini, di mana beliau menukilkan sebuah hadis dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah yang bernama Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi, Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi, ya, radhiyallahu an wa arda, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar, akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dan Imam Muslim ya dalam kitab sahihnya. Naam. Wa zada Muslim, dan ditambahkan lafaznya oleh Imam Muslim, wala naw'a wala ghula. Ikhwafillah, apa makna daripada hadis ini? La adwa, ya, tidak ada ya, penyakit yang menular, ya, wala tiarata, dan juga tidak ada sesuatu yang selalu beranggapan sial, wala hamata, dan juga tidak ada
Al-hama di sini disebutkan beberapa makna, di antaranya adalah wala safar dan juga tidak safar. Insyaallah kita jelaskan perkataan ini dari penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan. La adwa, al-adwa isim min al-i'da. Ini maknanya apa? Wa huwa mujawazatul illati min sahibiha ila ghairi. Itu berpindahnya sebuah penyakit dari orang yang mengidap kepada yang lain. La adwa, ya. Wal manfiyu ma kana ya'taqiduhu ahlul jahiliyah anna al-illa tasri bi tab'iha. Yang dilarang adalah bahwa apa yang diyakini oleh orang jahiliyah. Orang jahiliyah mengatakan bahwa penyakit itu berpindah, menyebar dengan sendirinya, tidak dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya kemarin ketika masa Covid misalnya, ya, masa Covid itu semuanya tidak ada yang penyakit yang menular kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan apapun jenis penyakitnya. Nah, semua itu adalah atas izin Allahu Azza wa Jalla. Wala tiyarata, at-tiyara hiya at-tasha'um. Ya, beranggapan sial bituyur, dengan burung misalnya kita lepaskan atau dia bersuara lalu kemudian kita mengatakan itu adalah ini membawakan keberuntungan atau selalu membawa kepada keburukan. Wal asma, ada atau dengan nama-nama, ini tidak baik nama ini adalah sial, ya. Kemudian wal alfaz, oh ini lafaznya tidak benar, ini selalu membawakan keburukan nanti pada dia kalau sudah besar. Ini tidak boleh, ini namanya at-tiyarah. Wal biqa, oh ini tempat ini kurang pantas ini, misalnya di lokasi ini enggak baik untuk bangun rumah, ya. Kalau bangun rumah nanti di sini ini keluarganya tidak baik dan seterusnya, ya. Wal ashkhas, atau perorangan. Wala ihtamil an takuna nafiyatan aw nahiyatan wan nafi ablagh. Artinya bahwa selalu dikaitkan dengan sesuatu sehingga itu membawakan kepada kesialan, ya, membawakan kepada ketidakberuntungan, keburukan, dan ini dilarang dalam agama kita, ya. Wala hama, al-hama bi takhfifil mim, ya, ini al-bumah kanu yatasha'amuna biha. Ini burung apa, ya, kayak burung hantu itu, ya. Faja'al haditsu bi nafi dzalika ibtalih. Ini burung ini kalau dia hinggap di sini ini bahaya. Wala safar, qila al-muradu bihi hayyatun takunu fil batn. Sebuah binatang yang ada dalam perut, tusibul masyiyata wan nas, yang menyerang hewan ternak, binatang ternak ataupun manusia. Yaz'umuna annaha ashaddu adwa min al-jarb. Faja'al haditsu yanfi hadha az-za'm. Maka hadis ini datang untuk menjelaskan bahwa apa yang diyakini mereka itu tidak ada. Waqil al-murad syahrus safar. Ini, atau misalnya mereka beranggapan bulan Safar selalu membawa keburukan. Ya, la safar, ya, selalu membawa kepada keburukan. Kanu yatasha'amuna bih. Ketika datang bulan lain mereka gembira, tapi ketika masuk bulan Safar mereka bersedih karena bulan Safar mereka anggap adalah sesuatu yang membawa kepada keburukan. Nah, ini dia. Faja'al haditsu bi tadi dzalika. Hadis ini datang untuk membatalkan apa yang mereka yakini. Jadi bab yang seperti ikhwafillah masih banyak di tengah masyarakat, meyakini, ya, kalau suara burung ini menandakan ini, kalau hari ini seperti ini menandakan ini, kalau rumah menghadap ke arah sana, ya, kemudian ini membawakan kepada kesialan dan seterusnya, ya. Nah, di dalam Imam Muslim dalam lafaz beliau ditambahkan la nau'a wa la aghula. Nau'a ay sayati bidzalika bayan fi ibbabi insyaallah. Ini maksudnya masalah perbintangan. Ya, kalau bintang begini, nah ini enggak bagus. Ya, sama, ya, lebih kurang itu adalah bab-bab yang menjelaskan tentang at-tatayyur.
Wal ghul ini al-ghawlu jinsun minal jinni wasyayatin, jenis daripada jin dan syaitan. Yasumuna annaha tudilluhum anit tariq wa tuhlikuhum. Mereka beranggapan bahwa ghul ini akan menyesatkan mereka di jalan dan akan membinasakan mereka. Faja'al haditsu bi ibtali dzalik, dan kemudian hadis ini datang untuk menjelaskan bahwa itu adalah sebuah kebatilan atau sebuah kesalahan. Wa bayanu annaha la tastati an tudilla ahadan aw tuhlikuhu, bahwa memang tidak ada satupun dari syaitan yang bisa annaha la tastati an tudilla ahadan aw tuhliku. Ini beberapa penjelasan singkat dari Syekh Shalih Al-Fauzan tentang makna la adwa wala tiyara wala hama wala safar. Naam, lalu kemudian beliau menjelaskan tentang al-ma'na al-ijmali lil hadithi, makna global dari hadis ini. Yang pertama, yanfi sallallahu alaihi wasallam ma kanat ta'taqiduhu al-jahiliyatu min i'tiqadatin batilah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan, meniadakan apa yang diyakini oleh orang jahiliyah dengan keyakinan-keyakinan yang batil, dengan keyakinan-keyakinan yang salah, minat tasya'um, yang merupakan bagian dari anggapan sial, lebih tuyur dengan burung-burung, wa ba'di syuhur, dengan sebagian bulan, subhanallah, ini perbuatan dan keyakinan orang-orang jahiliyah, wa ba'di an-nujum, dan juga sebagian bintang-bintang, wa ba'dil jinni wasyayatin, dan sebagian jin dan syaitan. Nah, fayatawaqqa'un al-halaq wad-darara minha, mereka beranggapan akan mendapatkan kesialan, keburukan dan kehancuran, kebinasaan dengan apa yang mereka yakini itu. Ikhwafillah, kama kanu ya'taqiduna saryana li-amradi min mahallil isabati ila ghairiha bi anfusiha. Mereka juga meyakini berpindahnya bentuk penyakit-penyakit dari orang yang terkena kepada yang lain dengan sendirinya, tanpa ada di situ takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang berlaku di dunia ini atas kehendak dan takdir Allah tabaraka wa taala. Fa yaruddu sallallahu alaihi wasallam kull hadhihi al-inhirafat aw al-khurafat. Nabi sallallahu alaihi wasallam membantah seluruh khurafat ini, seluruh khurafat ini. Wa yaghris makanaha tawakkul 'ala Allah. Dan Nabi mengajari dan mendidik kita agar kita bertawakal kepada Allah semata. Nama, bulan, binatang, bintang, penyakit, dan semua itu tidak ada kaitannya, Dan kita sebagai orang beriman harus yakin akan Allah Azza wa Jalla, mesti memahami. Jangan sampai lagi ada dalam keyakinan kita, atau misalnya nama fulan bertemu dengan nama fulan, itu tidak cocok untuk menikah dan seterusnya. Ini tidak ada. Kemudian Nabi SAW membantah itu semua dan mengganti dengan kedudukan tawakal, menanamkan tawakal pada diri, wa aqidat tauhidil khalis, dan Nabi mengajarkan akidah yang murni kepada Allah Azza wa Jalla. Naam, munasabatul hadithi lil bab, ketersusunan hadis dengan bab ini. Ikhwafillah, annahu yadullu ala ibtalit tiyara. Hadis ini menunjukkan bahwa batilnya sebuah anggapan-anggapan sial, at-tiyara, wa annaha i'tiqadun jahiliyun, sebuah keyakinan jahiliyah. Tidak ada yang beranggapan sial. Kita mesti optimis, kita mesti yakin kepada Allah Azza wa Jalla, yakin dengan apa yang akan Allah berikan kepada kita. Bahkan Nabi dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ana inna dhanni abdi, ana inda dhanni abdi, saya itu berdasarkan persangkaan hambaku, kata Allah. Maka kita selalu berprasangka baik kepada Allah, bahwa kita apapun yang kita terima di dunia ini selalu mengaitkan kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada, karena tidak ada sesuatu pun yang Allah inginkan keburukan untuk diri kita.
Kalaupun itu terjadi misalnya dalam kehidupan kita, maka yakinkanlah bahwa apa yang Allah tetapkan untuk kita itu yang terbaik. Ketetapan manusia belum tentu yang terbaik. Pilihan kita belum tentu yang terbaik, tapi apa yang Allah pilihkan itulah yang terbaik untuk kita. Bahwa ketika kita mencoba untuk melakukan sesuatu berikhtiar sebagai manusia, maka barangkali ikhtiar kita tidak membuahkan hasil atau mendapatkan kebaikan, melainkan ya sesuatu yang bertentangan dengan apa yang kita inginkan. Yakinlah apa yang Allah tetapkan itu yang terbaik. Cukup kita kembalikan kepadanya semata. Jangan kita kaitkan dengan tempatnya yang kurang cocok ini, ya kan? Atau misalnya tempatnya, kata orang-orang kalau di sini siapapun yang berusaha itu semuanya pasti gagal. Nah, tidak ada itu, ya. Ya, mungkin dalam kaitannya secara secara ekonomis, ya mungkin saja tidak baik gitu, karena mungkin tempatnya tersembunyi dan seterusnya. Tapi kalau kita kaitkan bahwa ya ini karena dia mengarah ke arah ke sini, kemudian kita mulai usahanya di bulan ini, gitu kan? Seperti orang jahiliyah, ini bulan Safar ini bulan sial. Nggak ada itu, nggak ada dalam Islam, ya. Ini bulan Safar, bulan sial, ya, nggak ada. Nah, ini semua adalah keyakinan yang batil yang harus kita hindari, ya. Ikhwafillah, ma yustafadu minal hadithi, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, ibtalut tiyarah, ya, batilnya at-tiyarah, yang selalu beranggap sial. Ya, tidak. Kita sebagai mukmin optimis apa yang akan kita lakukan, dan apa yang telah kita lakukan kita mesti optimis. Orang kalau tidak punya optimis dalam dirinya, tidak memiliki rasa itu, keyakinan itu, maka akan selalu hidupnya ya tidak akan merasakan kenikmatan dan kebahagiaan, selalu merasa sial, selalu tidak beruntung, selalu saja ya hal-hal yang negatif muncul dalam dirinya. Yang kedua, ibtalu i'tiqadil jahiliyati, ya batilnya keyakinan orang-orang jahiliyah, annal amrada tu'di bi tabi'atiha, bahwa penyakit itu menyebar berpindah dengan sendirinya, la bi takdirillahi ta'ala, tidak dengan takdir Allah. Ini juga keyakinan yang batil, bahwa seluruh penyakit yang ada tentu akan ya semuanya dari takdir Allah Azza wa Jalla, dan akan berpindah juga dengan takdirnya. Yang ketiga, ibtalut tasa'um bil hammati wasyahri safar, ya. Kita kita merasa sial dengan al-hamman, burung hantu, ya, dan bulan Safar, ya. Yang keempat, ibtalu i'tiqadi ta'thiril anwa', juga batilnya sebuah keyakinan pengaruh bintang. Ini bintang, ya, seperti mana yang banyak dilakukan orang, ya. Ini perbintangan seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, at-tanjim, ilmu perbintangan. Nah, itu juga hal yang salah. Yang kelima, ibtalu i'tiqadil jahiliyati fil ghilan, juga batilnya keyakinan orang jahiliyah pada salah satu jenis jin ataupun jenis syaitan yang bisa membinasakan manusia. Yang keenam, wujubut tawakkul 'ala Allah wal i'timadi 'alaihi, wajib kita bertawakal kepada Allah, ya, dan kita bersandar kepadanya dalam segala urusan kita, apalagi masalah kehidupan, ya, masalah rezeki, masalah dalam menjalani tugas-tugas kita sebagai hamba dan sebagai manusia. Kita mesti bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah telah mengatakan, ya, wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuh, ya, Allah yang akan mencukupkan, Allah yang akan memberikan apa yang kita minta, Allah akan berikan. Nah, kita selalu menyandarkan itu kepada Rabb kita subhanahu wa ta'ala.
Yang ketujuh, anna min tahqiq tauhid al-hadara min al-wasail al-mufdiyati ila syirki. Nah, ini penting ini ya, bahwa di antara kita mewujudkan tauhid kita adalah kita mesti berhati-hati, waspada dari seluruh sarana-sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan apapun jenisnya. Ya, kita mesti berhati-hati. Makanya ikhwafillah, seluruh sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan mesti ditinggalkan, tidak boleh dikerjakan. Ya, seluruh sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan mesti ditinggalkan. Orang hari ini kenapa diingatkan tentang tawassul yang ghairu syar'i? Kenapa diingatkan meminta kepada orang yang mati? Kenapa diingatkan kepada bertabarruk kepada benda-benda yang mati dan seterusnya? Nah, ini kan diingatkan agar kita tidak terjatuh kepada kesyirikan, tidak jatuh kepada kubang dosa yang paling besar, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ikhwafillah, dan masyarakat kita masih dalam kebingungan terkadang di dalam menentukan sikap, ya, karena memang kajian tentang akidah tidak dia dapatkan. Benteng-benteng yang harus dia punya tidak ada, ya. Tapi beginilah kondisi masyarakat kalau tidak memiliki akidah yang benar, sehingga apa saja kesesatan di dunia ini, ya, seperti mana ini dikatakan oleh para ulama, sesesat apapun seseorang pasti akan ada pengikutnya, itu kan. Sampai pada puncak apapun kesesatannya di depan mata jelas, ya, pasti ada pengikutnya. Walaupun ada orang yang mengaku penjaga neraka, tetap aja orang percaya, ya kan? Ya, maka tetap saja ada orang percaya, ya. Dan seluruh para nabi ya berkumpul di ujung kulon, katanya la ilaha illallah, pasti juga ada yang percaya seperti itu, ya. Nah, ini akibat daripada akidah yang batil, akibat dari akidah yang salah sumbernya, ya. Seluruh para nabi berkumpul di ujung kulon, ya, dan dia juga di situ 40 hari, ya. Nah ikhwafillah, pada ujungnya ya minta kepada para nabi, termasuk kepada dia, ya, minta kepada nabi dan kepadanya. Dia ujung-ujungnya nanti, ya, adalah semuanya akan kembali kepada kuasanya. Ini sebuah kejahilan, ya, sebuah kejahilan dan sebuah kebodohan manusia kalau meyakini yang seperti ini. Yang kedelapan, ibtalu ma yaf'aluhu ba'dun nas minat tasya'um bil alwan, ya, membatalkan atau sebuah kesalahan, kebatilan apa yang dilakukan oleh sebagian manusia dengan selalu beranggapan buruk dan sial yang terkait dengan warna. Ini kalau antum pakai warna ini nggak cocok, antum nanti jodohnya lambat. Nah, ini nggak benar ini, gitu ya. Ini sebuah kesialan yang selalu ditempelkan kepadanya, ini nggak benar, ya. Dengan warna-warni, ya, seperti aswad, seperti warna hitam misalnya, kan, ini tidak baik bagi antum, ya. Wal ahmar misalnya dikaitkan pula dengan warna merah. Nah, ini warna merah ini warna apa, menyala-nyala ini, gitu ya. Dan apa dikaitkan pokoknya kesialan itu dengan warna, ini tidak benar. Au ba'dil arqam, atau ke sebagian angka. Atau kalau lihat, ya, naik ke misalnya ke beberapa hotel ataupun misalnya mall, ya. Nah, sebagian orang-orang yang akidahnya batil tidak meletakkan, ya, nomor tertentu, ya kan? Nomor tertentu. Terkadang dilangkau, ya, terkadang dilangkau. Dan kenapa? Karena nomor itu beranggap dikaitkan dengan membawakan kesialan, gitu, keburukan dan tidak keberuntungan. Ini tidak benar, tidak ada di dalam Islam, ya. Atau dikaitkan pula dengan nama, ya, dengan nama si fulan, kalau bikin nama begini, ini tidak benar ini,
nanti anaknya nanti kurang ngajar gitu kan, atau nanti rezekinya seret nanti, atau dia nanti penyakit-penyakit. Bahkan di bagian kita ada istilah apa, ini terlalu berat Dina, namanya berat ini sakit-sakit anak terus demam, siapa namanya? Fulan, sebutkan namanya. Oh, kata dukunnya ini berat di nama, harus diganti ini namanya, nggak benar. Nah, ini sama, ini tiara, bagian daripada at-tiar, nggak benar. Ya, bukan di namanya yang berat. Nama-nama yang dilarang oleh Nabi itu tidak boleh kita pakai. Ada disebutkan oleh Nabi SAW, ya, ada beberapa nama, dan Nabi SAW bahkan pernah mengganti nama. Ya, pernah mengganti beberapa nama. Dan bahkan untuk menentukan sebuah pekerjaan siapa yang melakukan, bahkan Nabi ya juga melihat dari nama. Tapi mengaitkan nama ini berat di nama itu tidak ada gitu ya, berat di nama. Ini istilah orang para dukun, berat di nama, dan itu dikaitkan kepada kesialan. Ini tidak ada. Wal ashkhas, ini juga dikaitkan dengan perorangan, ya, orang-orang ya kalau berjumpa dengan si fulan itu tidak akan membawakan kepada kebaikan. Wa dzawil ahad, dan begitu juga ya dalam al-ahad. Nah, ikhwafillah, intinya apa yang dikaitkan dengan kesialan, baik itu penyakit, kemudian at-tiyara ataupun hama ataupun safar ataupun nau dan ghul, itu semua tidak ada di dalam agama kita, ya, agar kita tahu bahwa Islam ini Islam yang agama yang sangat ya lapang dan selalu didasari dengan ilmu. Tidak ada yang namanya mengaitnya dengan bab itu. Ini ada juga mengatakan ada terkadang musibah yang terjadi misalnya di sebuah tempat atau di beberapa gitu, lalu dikait-kaitkan. Tidak ada. Nah, semua itu dengan izin Allah, dan kita mesti tawakal kepada Allah, dan kita meyakini. Dan bahkan Nabi mengatakan apapun yang menimpa seseorang, andaikan seluruh manusia ini berkumpul untuk memberikan mudarat, kalau Allah tidak takdirkan tidak akan terjadi. Dan sebaliknya, kalau seluruh manusia berusaha untuk memberikan manfaat kepada kita, kebaikan, dan itu tidak akan mungkin terjadi ya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian, orang beriman itu kuat dia. Orang beriman itu kuat. Tidak ada yang membuat dia merasa takut, gentar, merasa kecil, tidak ada. Karena dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bab ini perlu ditanamkan kepada anak-anak kita, ya. Jangan kita pula yang menakut-nakuti. Nah, nanti jangan beli baju warna itu, nggak boleh, kamu nanti begini. Nah, kamu nggak boleh pakai, boleh dipanggil itu, nanti kamu begini, dan seterusnya. Ini kita sendiri yang meruntuhkan akidah anak kita. Justru kita yang harus membangunnya, bukan kita yang membuat anak itu kecil dan kerdil, membuat anak kita ini takut dengan benda-benda yang ada. Tapi kita harus besarkan dia di atas tauhid yang benar, di atas akidah yang sahih, di atas akidah salafus saleh. Kita harus bangun anak-anak kita. Bahkan dalam rumah tangga kita, kebahagiaan dan keselamatan keluarga selalu ya menjadi barometernya adalah akidah ini. Keselamatan akidah bagi sebuah keluarga, ya, itu akan membawakan kepada keselamatan kepada generasinya. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita, dan insyaallah kita lanjutkan pada dalil berikutnya ya dari pembahasan bab yang ke-28 ini. Semoga Allah jaga kita dan keluarga kita, anak keturunan kita dari seluruh ya keyakinan yang batil dan seluruh hal-hal yang bisa merusak dan menghancurkan agama kita. Wallahu taala alam, wabillahi taufiq, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.